Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, dan saudara yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi singkat mengenai amalan-amalan sunnah yang berpahala besar. Ramadan merupakan bulan agung yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk berpuasa. Bulan ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam katakan pula bulan penuh keberkahan, sehingga banyak umat muslim yang berlomba-lomba meraihnya dengan mengerjakan berbagai amalan. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ramadan yang tiba kepada kalian adalah bulan penuh berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasanya, dan di dalamnya pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka jahim ditutup. Semua setan durhaka dibelenggu. Bapak, Ibu, saudara yang dirahmati oleh Allah, dengan kemuliaan bulan suci Ramadan, Nabi juga menganjurkan umatnya memperbanyak amalan, baik wajib maupun sunnah. Beliau bersabda, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh pekerjaan kebajikan atau amal sunnah, di dalamnya dimaksud adalah bulan Ramadan, samalah ia dengan orang yang menunaikan suatu ibadah wajib di bulan lain. Berikut ini kami sampaikan beberapa amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan atau laksanakan di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah memperbanyak sedekah. Afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan, yang mana artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang ditunaikan pada bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah. Yang kedua adalah ibadah malam atau qiyamul lail. Dapat ini bisa berupa sholat tahajud, tadarus Al-Quran, berzikir, hingga berdoa. Sesuai hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bangun mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan sama dengan 10 pahala. Aku tidak memaksudkan alif, lam, mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bapak, Ibu, saudara yang dirahmati oleh Allah,
Berikutnya yang keempat, mendirikan sholat tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, yang artinya barang siapa ibadah dalam hari ini adalah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kelima adalah iktikaf di masjid. Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Rasulullah SAW dahulu setiap bulan puasa beriktikaf selama 10 hari. Dan pada tahun di mana beliau meninggal, beliau juga beriktikaf di bulan Ramadan selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Yang keenam, mengakhiri sahur. Anas bin Malik meriwayatkan dari Zaid bin Sabit, ia berkata, suatu hari kami pernah sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian tidak lama setelah itu beliau bangun untuk menunaikan sholat subuh. Lalu aku bertanya, berapa jarak antara sahur dan azan? Beliau menjawab, sebanyak 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Inilah nikmat ketika kita berpuasa, di mana kita disunahkan kalau sahur mengakhiri, sedangkan ketika kita berbuka kita disunahkan untuk menyegerakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, yang kedelapan adalah berdoa saat berbuka puasa. Berdoa pada saat berbuka puasa adalah doa yang insya Allah dikabulkan oleh Allah, sesuai dengan hadis Nabi dari Abdullah bin Amr bin As berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berbuka puasa, ketika ia berbuka, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang kesembilan adalah memberikan makan buka puasa. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan orang berbuka puasa, di sini maksudnya adalah memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berbuka tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ke-10 adalah mencari Lailatul Qadar dan menghidupkannya. Takharra Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhiri min Ramadan, yang mana artinya Rasulullah SAW berkata, carilah Lailatul Qadar dalam malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis Imam Bukhari Muslim dari Aisyah. Itulah sebagian dari amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan pada saat bulan suci Ramadan. Dan masih banyak lagi amalan-amalan sunnah selain yang saya sebutkan dari. Semoga kita bisa menjalankan amalan-amalan sunnah pada bulan suci Ramadan ini. Demikian materi singkat dari saya tentang amalan-amalan sunnah pada bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat
untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan